semuanya, perkenalkan nama saya Rinto Huta Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta tahun 2020. Saat ini, hari Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya melakukan tes uji kinerja dan perekaman pembelajaran di Semak Penabur Gading Serpong Tangerang pada kelas 12 MIPA 1. Terima kasih. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, baik. Ya, puji Tuhan. Kalau semua kabar baik, semoga ke depan kita tetap sehat-sehat. Untuk anak-anak di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk itu, saya minta tolong Amanda untuk memimpin doa. Iya, Pak Rinto dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kalau Engkau masih mengumpulkan kami semua di sini, Tuhan, untuk belajar, Tuhan kiranya Tuhan yang menyertai pelajaran kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amanda. Baik anak-anak, yang pertama saya akan cek dulu kehadirannya. Di sini saya lihat pesertanya sudah ada 26 orang, harusnya 27 orang. Oh iya, satu orang tidak bisa hadir ya, berhalangan ya. Oke. Anak-anak, untuk selanjutnya nanti silahkan isi daftar hadirnya di Google Classroom ya. Baik, untuk meningkatkan cinta tanah air kita, maka untuk itu kita akan sejenak menyanyikan Indonesia Raya. Saya akan share dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyanyikan Indonesia Raya, rasa cinta terhadap negara kita tetap semakin tinggi, sehingga anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa ini bisa tetap memperjuangkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Oke, anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini?
Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, saya mau lihat dulu kalau kamu sudah siap atau belum, itu akan kelihatan dari kamu sudah konsentrasi hari ini atau belum. Untuk itu kita adakan sebuah game sederhana ya. Kata kuncinya adalah ucapkan apa yang saya ucapkan. Oke, semua coba unmute dulu. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Itu kata kuncinya. Angsa, Angsa. 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 ayam, Ayam. Ayam. angsa-angsa, Angsa. 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 ayam angsa. Ayam. Ayam angsa. Berapa banyak angsanya? Berapa banyak angsanya? Berapa banyak angsanya? Berapa banyak angsanya? Bagus. Oke, kelihatan anak-anak semua sudah konsentrasi, ternyata tidak ada yang terjebak. Semuanya bisa mengikuti games kita, berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, di dalam melakukan semua kegiatan kita butuh konsentrasi, karena apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan di masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang, itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan di masa hari ini. Untuk itu anak-anak, hari ini kita akan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, yang lebih gemilang di masa mendatang. Untuk itu kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yuk kita review dulu yuk pelajaran kita di minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu? Induksi elektromagnetik. Iya, Ivi, induksi elektromagnetik. Ayo, Ros, induksi elektromagnetik itu apa? Itu tuh peristiwa munculnya tegangan listrik pada ujung kumparan karena adanya perubahan fluks magnetik ya, Pak. Iya, bagus. Iya, ketika kita berbicara tentang induksi elektromagnetik, di materi sebelumnya sudah kita bahas, itu adalah peristiwa munculnya tegangan listrik pada ujung-ujung kumparan karena ada perubahan fluks magnetik yang memasuki kumparan. Ya, di pertemuan kita hari ini, kita juga masih membahas tentang induksi elektromagnetik. Secara khusus, kita akan berbicara tentang induksi elektromagnetik pada generator. Untuk itu, saya akan share screen dulu. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang induksi elektromagnetik pada generator dengan kompetensi dasar daripada pembelajaran kita adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini kita juga melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, saya berharap hari ini melalui pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Saya berharap anak-anak semuanya mampu menganalisis konsep gegel induksi pada generator dengan tepat. Anak-anak semua mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar gegel induksi pada generator. Kemudian anak-anak semua dapat mengidentifikasi pemanfaatan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Baik anak-anak, jadi di materi kita hari ini masih kita berbicara tentang induksi elektromagnetik. Berarti kalau induksi elektromagnetik itu sangat erat hubungannya dengan arus listrik. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari arus listrik. Ketika kamu itu dalam keadaan sedang bermain, katakanlah misalnya bermain game, ya, atau bermain gadget atau apa, maka ini kamu pasti butuh yang dinamakan dengan arus listrik. Ketika kamu lagi bersantai, kamu lagi menonton televisi, maka kita butuh arus listrik. Ketika kamu ingin mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, kita membutuhkan arus listrik. Lalu ketika kita ingin memasak menggunakan rice cooker, maka kita juga membutuhkan arus listrik. Pertanyaannya, dari mana asalnya arus listrik? Atau apa yang bisa menghasilkan arus listrik? Ada yang bisa jawab, anak-anak?
Pembangkit listrik, Pak. Pembangkit listrik. Ya, di pembangkit listrik itu sebenarnya yang digunakan apa sih? Generator. Generator, betul. Yang menghasilkan arus listrik itu adalah generator. Nah, sekarang pertanyaannya, ayo, kalau kita berbicara tentang generator, generator itu kan bisa dia bermacam-macam. Bisa generator yang hasilnya kecil ini dia itu misalnya dipakai untuk satu keluarga. Nah, ada yang lebih besar, misalnya dipakai perusahaan, misalnya di sekolah kita pakai generator yang lebih besar. Atau bisa dipakai untuk satu wilayah, misalnya, katakanlah misalnya dipakai untuk satu provinsi Banten, misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, prinsip kerja daripada generator itu apa? Ada yang tahu anak-anak apa prinsip kerja daripada sebuah generator? Mengubah energi kinetik jadi energi listrik, bukan Pak? Ya, bagus, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keluaran daripada sebuah generator? Ada yang tahu yang mempengaruhi faktor keluaran dari sebuah generator? Besar magnet. Besar magnet, ada yang lain? Jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Kita pegang dulu ya jawaban kamu. Nah, sekarang saatnya kamu itu melakukan diskusi. Jadi saya akan bagi kelasnya menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok ini kamu akan berdiskusi. Kira-kira prinsip kerja daripada generator itu bagaimana sih? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keluaran daripada sebuah generator? Nah, di dalam Google Classroom saya sudah mengirimkan LKPD. Di dalam LKPD itu, saya sudah membuat petunjuk kerjanya dan kira-kira apa sih yang harus kamu pecahkan. Nah, untuk itu anak-anak, saya akan membagi kelasnya menjadi 5 kelompok. Kamu bergabung di dalam kelompok kamu masing-masing. Setelah kamu bergabung di dalam kelompok kamu berdiskusi. Diskusikan permasalahan yang sudah saya buat di Google Classroom, di LKPD-nya. Lalu nanti dari hasil diskusi itu, coba kamu presentasikan. Apa sih kira-kira yang kamu dapatkan dari hasil diskusi dengan bantuan daripada virtual lab-nya. Waktu pelaksanaan diskusi 15 menit. Paling di tengah-tengah. Terus luas bidang kumparannya 30%. Coba gulungan kawat. Kanan. Ini ya. Gulungan kawat. Terus ini area lilitannya diubah 30%. Wah. Kacau, bentar. Halo kelompok 2. Halo Pak Rinto. Halo, gimana? Ada kendala di dalam diskusi kelompoknya? Aman, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Alicia? Jadi kita melakukan 2 percobaan kan ya Pak? 2 kali. Jadi dari situ nanti bisa kamu diskusikan permasalahannya, terus disimpulkan ya. Oke, sampai sekarang masih aman ya, tidak ada kendala ya. Oke, saya tinggal dulu. Kalau kecepatannya maksimum gimana? Kalau maksimum tadi sih lampunya kelihatan ya, jauh lebih terang sama lebih cepat ininya. Halo Pak. Halo kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sih yang percobaan 3 kurang kelihatan ya ininya.
perbedaannya. Perbedaan percobaan 3-nya tentang? Tentang yang area lilitan ini, Sir. Oh, area lilitannya. Terus kalau dikecilin? Mungkin garis-garis lampunya lebih panjang kali ya, Sir. Iya, jadi terangnya itu kalau di sini di dalam praktikumnya ini memang kita lihat dari panjangnya cahayanya. Jadi semakin panjang cahayanya itu kita lihat berarti semakin terang. Gimana Brian? Ada yang mau ditanya Brian? Enggak, Pak. Semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik saja. Ya, silahkan diselesaikan ya. Nanti disimpulkan ya. Oke, saya tinggal dulu. About the principle, function, and practical design of an alternating current generator. English scientist Michael Faraday in 1830 Mana Jo? Ada kendala di dalam diskusinya? Iya, tadi nggak bisa di share screen, jadi ini baru mulai lagi. Oh, Oke. tapi ini sudah bisa ya? Iya. Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke, ada yang mau ditanya? Belum kayaknya, Pak ya. Belum ya? Oke deh. Kalau gitu dilanjutkan ya. Tetap semangat. Oke, Pasti Pak. bisa. Iya. Nah, jadi gimana guys? Ya, jadi udah coba kekuatan magnetnya kecilin lagi deh. Lampunya jadi redup, jadi nggak nyala ya itu. Lihat lampunya. Iya, itu lampunya jadi redup kan. Pakai lampu aja kali, pakai lampu. Lampu dulu. Jadi redup. Coba kalau lu naikin deh, coba dinaikin. Jadi lebih terang kalau dinaikin. Dikit dulu, naikinnya dikit dulu. Nah, coba. Halo kelompok 4, gimana? Iya, Halo Pak. Marindo. Gimana? Waktunya Kita menjadi- ada yang mau ditanyakan? Masih nyoba-nyoba, Pak. Masih nyoba-nyoba. Edbet, ada yang mau ditanya? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Ada kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan diskusinya? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Aman, Pak. Oke, kalau gitu dilanjutkan ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Waktunya habis, sudah saya kembalikan lagi ke room utama. Oke, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Setelahnya kelompok 2 deh, Pak. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Silakan, Ros. Oke, ya. Sebentar ya, Pak. Saya share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Rinto serta teman-teman. Nah, kelompok 2 tadi sudah mencoba virtual lab, di mana kami mencoba jika kekuatan lampu itu menyala, kita mempergunakan kekuatan magnet di angka 50% dan juga 100%. Nah, hasilnya dari yang kami amati itu, terbukti bahwa dengan kecepatan magnet 100%, maka nyala lampunya akan menjadi lebih terang daripada yang 50%. Lalu yang kedua, kami juga mencoba untuk mengatur jumlah luas kumparan dengan jumlah lilitan yang 3 dan juga jumlah lilitan yang 1. Nah, hasilnya diperoleh bahwa dengan jumlah lilitan yang 3, itu lampunya akan menyala lebih terang dibandingkan dengan jika jumlah lilitannya itu 1. Selanjutnya, maka dari hasil percobaan itu, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa semakin besar kekuatan medan magnet, maka tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Lalu yang kedua juga, semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka tegangan listrik yang dihasilkan generator juga akan semakin besar, maka nyala lampunya akan semakin besar. Begitu, Pak. Terima kasih.
Ya, bagus dari kelompok 2 ini sangat bagus hasilnya. Ada dari kelompok lain yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti sudah jelas ya dari hasil diskusi yang dihasilkan kelompok 2 bahwa GGL induksi itu sebanding dengan kuat medan magnet dan sebanding dengan banyak lilitannya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3 deh Pak, boleh saya? Kelompok 3, silakan James. Jadi kalau untuk kelompok 3 diadakan 2 percobaan. Percobaan ketiga tuh airnya dalam keadaan kecepatan yang sedang, lilitan KWT 1 lilitan dengan kekuatan magnet 50%, tapi yang divariasikan adalah luas bidang kumparannya dari 30 sampai 100%. Kemudian kami mencatat hasil pengamatannya, dan yang percobaan keempat itu dia variasinya ada di kecepatan airnya di sedang dan maksimum dengan ketentuan yang sama, yaitu lilitannya 1 lilitan, kekuatan magnetnya 50%, dan luas bidang kumparannya 30%. Nah, berikut ini ke hasil pengamatan kelompok kami. Kami mendapatkan hasil bahwa saat luas bidang kumparannya divariasikan antara 100% dan 50%, lampunya lebih terang di luas penampang yang lebih besar, yaitu 100%, dan ketika airnya itu sedang dan maksimum lebih cepat di kecepatan yang maksimum. Nah, hasil diskusinya ini akan dibawakan oleh salah satu teman saya, Dipa. Ya, terima kasih James. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan kami itu kami melihat bahwa lampu tuh semakin terang kalau penampang kumparannya tuh diperbesar dan air akan mengalir semakin cepat. Jadi kami mengambil kesimpulannya tuh kalau tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator tuh sebanding dengan luas penampang kumparan sama kecepatan putar generatornya. Ya. Demikian kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada yang mau kasih komentar? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Yang berikutnya, berarti kelompok 1 ya? Ya, silahkan kelompok 1. Ya, jadi setelah kami mengamati ya dan menonton video yang sudah disediakan kepada kami mengetahui bagaimana kurang lebih cara kerjanya generator listrik ya, bagaimana energi gerak akan diubah menjadi energi listrik. Hal ini terjadi karena adanya perubahan flux. Seperti yang kita ketahui, kalau flux itu sangat bergantung pada sudut putaran ya, sudut antara garis normal dengan bidang yang ada. Nah, nanti itu dia ada di mana dia makin naik fluxnya, dan juga ada di saat dia makin turun fluxnya. Karena perubahan itu, maka terjadilah energi listrik. Itulah kurang lebih cara kerja generator. Ya, bagus dari kelompok 1. Oke, kalau demikian, kita lihat tadi dari hasil diskusi ini, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu semuanya sangat bagus. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Yuk, untuk kesimpulan kita serahkan ke kelompok 4. Coba kesimpulan dari hasil diskusi ini semuanya apa? Pak, saya yang perwakilan dari kelompok 4. Ya, jadi setelah kita melihat percobaannya, dan kita mencoba-coba di percobaannya itu, kami menarik kesimpulan bahwa prinsip kerja generator itu adalah mengubah energi mekanik yang ditandai itu dengan tadi itu ada arus air, dan juga menjadi energi listrik yang ditandai tadi adanya lampu. Selain itu, tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator itu sebanding dengan besar kekuatan magnet, jumlah lilitan, luas penampang kumparan, dan kecepatan putar generator. Jadi jika misalnya besar kekuatan magnet lebih besar, nanti tegangan listrik yang dihasilkan juga lebih besar. Begitupun dengan sisanya. Gitu. Iya, gitu, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulannya tadi adalah bahwa prinsip kerja dari generator mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Dan di sini kita lihat semuanya dari percobaannya kelihatan
bahwa GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan, artinya kalau jumlah lilitannya semakin banyak, maka GGL induksinya semakin besar. Sebanding dengan luas penampang kumparan, makin luas penampang kumparan, GGL-nya makin besar. Sebanding dengan kuat medan magnet, makin besar kuat medan magnet, berarti GGL-nya semakin besar. Kira-kira kalau kita berbicara tentang besarnya GGL induksinya berapa? Nah, untuk mencarinya ini, saya akan menjelaskan dari teori hukum Faraday. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, anak-anak, yang pertama saya akan mulai dulu lagi dari prinsip kerja daripada generator. Nah, seperti yang sudah kamu bicarakan tadi, bahwa prinsip kerjanya itu adalah mengubah gerak. Gerak apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kumparannya itu digerakkan yaitu dengan cara memutar. Berarti kalau kita perhatikan dia di sini, ini kumparannya. Jadi kumparan yang kita pakai itu adalah ini. Yang diletakkan di antara dua buah kutub magnet. Ini adalah kutub utara, ini kutub selatannya. Medan magnet datang dari kutub utara menuju kutub selatan. Maka di daerah yang ada medan magnet ini, kumparan diputar. Tujuannya diputar itu untuk apa? Nah, tujuannya diputar itu adalah untuk mengubah sudut. Sudut apa yang diubah? Yang diubah di sini adalah sudut yang terbentuk antara garis normal bidang kumparan. Jadi kalau kita lihat ini kan bidang kumparannya, garis normalnya kemana? Ya garis normalnya berarti tegak lurus bidang ini, berarti arahnya ya kemari. Maka yang diubah adalah sudut antara garis normal ini dengan medan magnet. Gimana cara mengubahnya? Caranya itu ya dengan cara memutar bidang kumparannya. Sehingga ketika bidang kumparannya kita putar, maka garis normalnya otomatis akan berpindah. Ketika garis normalnya berpindah, maka sudut antara garis normal dengan medan magnet itu akan berubah. Nah, besar GGL induksinya itu bisa kita lihat dari hukum Faraday yang sudah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Apa itu? Bahwa hukum Faraday itu adalah besarnya GGL-nya sama dengan minus N dikali diferensial daripada flux terhadap waktu. Flux itu apa? Ada yang masih ingat apa itu flux? Saya mungkin bisa, Pak. Iya, silakan Jo. Apa itu? B dikali area dikali cos sudutnya. Iya, kalau kita lihat, flux itu adalah B kali A dikali cos theta. Theta itu apa? Theta itu tadi adalah sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan garis normal. Nah, sudut antara B dengan garis normal ini, inilah yang diubah dengan cara memutar kumparan itu tadi. Nah, ketika diputar kumparannya, perputaran kumparannya itu adalah sama seperti perputaran daripada generatornya. Perputaran generatornya gimana? Generatornya itu berputar dengan kecepatan sudut yang konstan. Karena berputar dengan kecepatan sudut yang konstan, sehingga kita dapatkan sudutnya itu dari gerak melingkar beraturan. Apa itu? Bahwa nilai theta itu sama dengan omega kali T. Sehingga bisa kita buat B kali A kali cos omega kali T. Maka yang ini kita masukkan ke persamaan ini. Kalau kita masukkan ke persamaan, berarti kita turunkanlah di sini B kali A kali cos omega kali T. Yang berubah terhadap variabel T itu hanya cosnya. B sama A-nya nggak berubah. Berarti karena B sama A tidak berubah, kita keluarin aja. Maka yang kita diferensialkan adalah cos. Diferensial daripada cos itu apa? Min sin. Min sin. Maka bisa kita buat turunannya menjadi N kali B kali A kali omega kali dengan sin omega kali T. Nah, N kali B kali A kali omega, karena ini adalah fungsi sinus, sin itu yang paling besarnya adalah 1, maka kita dapatkan N kali B kali A kali omega, itu adalah nilai daripada GGL induksi maksimumnya. Dan persamaan ini kita lihat berubah secara fungsi sinus. Maka kalau kita gambarkan, bisa kita lihat bentuk daripada perubahannya itu ya kira-kira seperti ini. Yang atas ini, puncaknya ini, inilah GGL induksi maksimumnya. Yang paling bawah ini, inilah minus daripada GGL induksi maksimumnya.
Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang itu adalah periode. Periodenya dapat dari mana? Nah, periodenya dapat dari omega. Omega itu apa? Omega itu kan bisa kita buat 2pi kali F atau 2pi per periode. Maka periodenya juga bisa kita buat menjadi 2pi kita bagi dengan nilai daripada omega. Oke, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba lihat dulu contoh soal yuk. Ada yang bisa jawab? Berapa jawabannya, Bet? Ntar pala kita kayak gitu. Oke. Jawabannya F. Iya, jawabannya adalah E. Dari mana bisa dapat? Apa yang pertama kita lihat? Slope-nya. Iya, yang pertama kita lihat dulu adalah puncaknya dulu. Puncak ini tadi apa? Gegel induksi maksimum ya. Gegel induksi maksimum itu tadi apa rumusnya? N kali B kali A kali omega. Iya, Gegel induksi maksimum tadi kan N kali B kali A kali omega. Di sini kita perhatikan di soal. Yang berubah itu hanya kecepatan sudutnya menjadi setengah kali dan lilitannya menjadi 4 kali. Maka kalau kita bandingkan sebelum diubah dengan sesudah diubah, maka akan kita dapat sesudah diubah jadi berapa kali sebelum diubah? 2. Ya, perbandingannya adalah GG maksimumnya sesudah diubah menjadi 2 kali sebelum diubah. Maka kalau 2 kali sebelum diubah, tinggal kita perhatikan di grafiknya nih. Sebelum diubah voltasenya adalah 2 volt. Maka sesudah diubah jadi berapa? Jadi 4. Berarti kalau jadi 4, ada 2 kemungkinan jawabannya. Kalau bukan D berarti E. Untuk memastikan yang kita jawab D atau E, kita cari nilai apa? Periodenya, Pak. Periodenya. Apa rumus periode? 2pi omega. Iya, periode tadi adalah 2pi dibagi omega. Kalau periode adalah 2pi kita bagi dengan nilai daripada omega. Omeganya bagaimana? Di dalam soal, omeganya berubah menjadi setengah kali. Kalau omeganya menjadi setengah kali, berarti periodenya jadi berapa kali sih dibandingkan sebelum diubah? 2 kali bukan? 2 kali. Maka kalau 2 kali periodenya, tinggal lihat. Awalnya periodenya 8, maka sekarang jadi 16. Maka jawabannya adalah E. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita lihat satu lagi yuk. Kalau soalnya begini bagaimana? 9/4 ya, Pak. 9 bagi 4. Iya, 9 banding 4. Ya tinggal kita bandingin aja ya. Nah, karena diminta perbandingan, yuk kita bandingkan. Gegel yang kedua banding gegel yang pertama. Yang maksimum itu tadi rumusnya N kali B kali A kali omega ya. Di dalam soal tidak ada diketahui perubahan medan magnet. Berarti medan magnetnya itu langsung kita coret, maka tinggal masukkan yang lainnya. Sehingga ketika kita masukkan yang lainnya, kita selesaikan, kita dapatkanlah perbandingan GGL-nya adalah 9 banding 4. Ada yang kurang kamu pahami nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, berarti paham semuanya. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa itu? Bahwa tadi prinsip kerja daripada generator adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik, di mana di dalam hal ini bahwa GGL yang dihasilkan sebanding dengan jumlah lilitan. Kalau dikatakan sebanding, berarti makin besar jumlah lilitan, maka GGL-nya makin besar. GGL induksi juga sebanding dengan luas penampang, GGL induksi sebanding dengan medan magnet, kemudian GGL induksi sebanding dengan kecepatan putar daripada generator. Dan kita dapatkan persamaan GGL yang dihasilkan generator adalah N kali B dikali A kali omega kali sin omega T. Jangan lupa N itu banyaknya lilitan, B itu adalah besarnya kuat medan magnet, A itu adalah luas bidang kumparan, omega itu adalah kecepatan putar daripada generator.
Baik anak-anak, untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu untuk memahami materi kita hari ini, di Google Classroom, saya sudah membuat soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Soalnya ada 7 soal. Silahkan kamu kerjakan, waktunya adalah 15 menit di dalam mengerjakannya. Setelah selesai kamu kerjakan, nanti kamu submit. Lalu dari sana bisa kamu lihat mana sih yang belum kamu kuasai. Ketika belum kamu kuasai, boleh diskusi dengan teman, kenapa itu jawabannya. Kalau misalkan teman juga tidak bisa menjelaskan, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Untuk itu, silakan langsung masuk ke Google Classroom. Silakan dimulai untuk mengerjakan soal evaluasinya. Oke, anak-anak, waktunya habis. Silahkan disubmit. Oke, sudah submit semuanya? Baik, anak-anak, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah di Google Classroom saya sudah buat ada soal latihan untuk persiapan di ujian PAS, di ujian akhir semester. Silakan kamu kerjakan karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Latihan soal untuk PAS-nya ada saya buat 21 nomor. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan buat pembahasannya dalam bentuk video pembelajaran. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak ada, Pak. Udah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Untuk itu, Caleb, tolong pimpin dalam doa. Udah ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami selama pelajaran tadi, Tuhan. Semoga semua pelajaran yang diberikan Pak Rinto bisa menjadi pelajaran untuk kami, agar kami bisa mengerjakan ulangan dengan baik dan nilai yang maksimal. Sekarang kami ingin melakukan kegiatan kami masing-masing. Tolong berkati juga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terjadi. Terima kasih, syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Caleb. Untuk selanjutnya, tetap semangat di dalam menyelesaikan latihan-latihan soalnya, ya. Sampai ketemu di penilaian akhir semester. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih.